Oke, kan tadi kita udah ngebahas singkat tentang bahwa gelombang kita adalah fungsi periodik. Sekarang kita mau lihat bahwa ternyata untuk menyelesaikan menurunkan persamaan itu nggak bisa dibutuhkan beberapa asumsi lagi. Yang pertama adalah bahwa sesuai dengan pertama bahwa gerakan ini, semoga nggak masih buram. Gerakan gelombang kita, gelombang laut, harus memenuhi hukum fisika yang umum. Pastilah ya. Kayak misalnya hukum kekekalan massa, hukum kekekalan energi, dari kemarin juga gitu. Oke? Terutama hukum ini maksudnya dia harus memiliki kekekalan massa. Apa sih? Bahwa massa itu tidak bisa diciptakan atau tidak bisa hilang. Gitu. Oke? Jadi asumsinya sekarang kita punya, misalnya kita punya ini kita punya gelombang yang tadi yang berjalan secara fungsi sinus. Apakah fungsi kosinus bisa? Bisa, cuma biasanya fungsi kosinus maka awalnya nggak dari nol. Biasanya kan bolehnya dari sini kan dia, dari puncak gelombang terus turun ke bawah. Jadi biar mudah. Nah, terus maka untuk memudahkan kita punya namanya kontrol volume. Kita bikin kontrol volume. Kontrol volume itu adalah untuk mempermudah untuk mempermudah pengamatan kita, maka kita batasi nih. Kita batasi misalnya gelombang yang ini dasar laut. Gelombang yang kita amati adalah gelombang yang di kotak ini aja nih, kita punya kontrol volume nih. Oke? Dan untuk memudahkan lagi maka kita harus punya asumsi-asumsi. Biar apa? Biar tadi, karena kalau di gelombang aslinya kan acak. Nah, kita punya asumsi. Yang pertama adalah asumsinya apa? Bahwa dia adalah, tadi kita bilang sini. Asumsi. Yang pertama adalah gelombangnya incompressible. Oke, emang kelihatan juga karena air udah pernah dijelaskan dia tidak compressible. Yang berarti yang sama dijelaskan juga di Navier-Stokes bahwa berarti percepatannya du per dx ditambah dv per dy dw per dz sama dengan 0. Apa sih ini du per dx ini? Du per dx ini adalah fungsi yang menyatakan bahwa kerapatannya tetap. Oke. U itu adalah kecepatan pada arah x, v itu adalah kecepatan pada arah y, w adalah kecepatan pada arah z. Oke. Dan ini disebutnya adalah persamaan kontinuitas. Oke. Tambahan juga bahwa gelombang kita, partikel air kita, pertama dia harus irrotational. Ingat nggak kemarin ada di penurunan persamaan Navier-Stokes itu kita punya yang namanya partikel airnya kita lambangkan dengan kubus. Oke. Terus kubus kecil dengan ukuran dx, dy, dz. Terus kubusnya ini berjalan melewati saluran yang mengecil gini. Kalau dia irrotational, maka kubusnya tuh jalannya lurus. Kalau ini sisi A, B, C, dia lurus terus. Tapi kalau dia rotational, kalau dia ada rotasinya, maka kubusnya kalau lagi di sini jalannya, bentar dia muter bisa gini nih. A-nya di sini, B-nya di sini, di sininya C. Terus di sini juga berubah lagi, A-nya bisa di sini, B-nya di sini, sini. Jadi kelihatan dia muter. Kalau dia rotational. Tapi karena kita tidak rotational, maka jalannya dia lurus terus. Dia kalau posisinya kayak gini kubusnya, sampai dimanapun dia akan posisinya gini terus.
Sisi yang terdepannya tetap di depan, sisi yang di sampingnya tetap di samping, gitu aja. Jadi nggak mundur, nggak muter-muter. Oke. Nah, terus karena kita irrational, maka kecepatan karena irrational, kecepatan dapat direpresentasikan oleh suatu persamaan yang disebut velocity potensial. Apakah potensi potensialnya kita nyebutnya dia omega. Itu yang mau kita cari. Jadi kita bisa kecepatan arah U bisa kita definisikan sebagai turunan velocity potensial terhadap X. Kecepatan di arah V kita sama velocity potensial diturunkan terhadap Y. Z-nya sama velocity potensial terhadap sumbu Z. Oke? Ini W. Telan aja dulu gitu. Oke. Nah, sehingga kalau ini dimasukkan ke sini, oke? Jadi kita kan bisa nulisnya gini nih berarti. Kalau ini kita nulis, maka nanti U-nya ya berarti tinggal ganti D per dx. Ini kita masukin ke situ ya. Per dy sehingga bisa dibilang nanti jadinya kayak gini nih. Maaf tulisannya jelek, saya ambil kertas baru. Jadi setelah tadi velocity potensialnya kita masukin, kita punya kan jadinya gini. D2 per tambah D ini determinan ya, turunan. Dan ini yang disebut Laplace equation, persamaan Laplace. Apa sih persamaan Laplace ini? Persamaan Laplace ini intinya adalah tadi bahwa dia mengkonvers, ini adalah hukum kekekalan massa. Oke. Nah, terus kita punya tadi kita ulang, saya gambar ulang. Punya di sini kontrol volume. Apa sih kontrol volume itu? Kontrol volume itu batasan imajiner lah. Karena kan kita nggak mungkin ngebahas laut semuanya, pasti harus kita bikin dia kecil gitu. Nah, terus tadi airnya ini tadi biasanya Laplace itu dilambangkannya dengan gini. Itu harus sama dengan 0. Seluruh air yang ada di kontrol volume ini harus memenuhi Laplace equation yang ini. Untuk memudahkan kita juga harus punya boundary condition. Tadi kita punya boundary condition di sini yang periodic boundary condition. Kita nyebutnya periodic boundary condition. BC itu sama dengan boundary condition. Di sini ingat apa tadi? Bahwa X T ini eta X tambah T0 X 0, T, maka di sini harus sama dengan eta X plus N lambda, T
harus sama dengan X plus X, T0 plus NT. Saya coret ini. Eta pada X, T0 plus N tambah T harus sama. Oke. Kita harus menentukan boundary condition yang lain. Boundary conditionnya apa aja sih? Kalau kita lihat kiri kanannya sudah. Misalnya di sini ada dasar laut, maka kita harus tentukan juga apa sih itunya. Pertama, di sini disebutnya bottom boundary condition. Pada dasar lautnya, maka kalau kondisi di realnya kan, bahwa si air yang ada di sini dia nggak boleh tuh nembus ke dalam ke dalam dasar ini. Berarti kan ada air yang meresap. Nah, itu di model itu tidak boleh. Jadi benar bahwa di sini di bottom boundary condition ini di seabednya, di dasar lautnya, maka ya kecepatan air arah tegak lurusnya harus 0. Apa sih di dalam matematikanya? Z, kalau ininya adalah 0, maka ininya kita bilang dia min H ya. Maka tingginya adalah H, tapi karena dia ke bawah kita jadikan min. W itu kecepatan pada arah Y. Pada Z sama dengan min H pada T tertentu, atau sama dengan D. Ini tadi ingat dz sama dengan 0. Oke? Sampai sini dimengerti? Semoga dimengerti ya. Itu bottom boundary condition. Terus kita punya di sini di permukaan air nih, permukaan air. Kita nyebutnya free surface boundary condition. Apa sih? Yang pertama adalah bahwa dia tidak boleh ada partikel air yang ada di sini, itu kecepatannya, geraknya harus sama dengan permukaan gelombangnya. Tidak boleh ada air yang loncat. Kalau ada air yang loncat itu nyebutnya gelombangnya udah pecah berarti. Jadi ada partikel air di sini yang partikel air di sini itu akan selalu ngikutin dengan persamaan muka gelombang. Kecepatan partikel air di sini akan sama dengan kecepatan muka gelombangnya. Itu penjabaran free surface boundary condition. Apa sih matematikanya? Matematikanya adalah bahwa bahwa kecepatan, ingat ini persamaan. Oke. Kecepatan arah Y pada permukaan gelombang harus sama dengan kecepatan gelombang itu sendiri. Diturunkan di kecepatan nih. Ini persamaan muka gelombang diturunkan terhadap ini kecepatan. Ditambah dengan ini karena dia fungsinya adalah fungsi yang berhubungan dengan X dan Y, maka ini diturunkannya turunan parsial. Oke, turunan dengan menggunakan turunan rantai ketemunya ini. Ini persamaan syarat boundary condition, free surface boundary condition. Yang kedua adalah dynamic free surface boundary condition. Apa sih? Bahwa sepanjang permukaan ini tekanannya harus sama dengan P atmosfer. Oke? Sehingga kalau misalnya kita menjabarkannya, ingat semuanya harus dijabarkan dalam bentuk nanti dalam bentuk velocity potensial, maka kita punya theta ini apa sih? Ini sebenarnya tulisan persamaan Bernoulli dengan cara yang lain, tapi kita tulis dulu. Ini adalah ada 4, jadi nanti itu fisiknya. Jadi fisiknya untuk boundary condition itu pertama adalah
Di kiri kanan dia punya namanya periodic boundary condition, bahwa fungsi kita adalah harmonik untuk waktu tertentu dan jarak tertentu. Pada bottom boundary condition dia tidak boleh ada air yang lompat. Kecepatan arah Y pada dasar lautnya harus 0. Oke. Di permukaannya kecepatan Y-nya harus sama dengan kecepatan dari si permukaan itu sendiri. Terus berikutnya adalah tekanan pada permukaan dia harus sama dengan tekanan atmosfer. Iya, karena dia kan berhubungan langsung kan. Dan berikutnya yang di tengah-tengahnya adalah bahwa di seluruh persamaan kita ini airnya harus memenuhi persamaan kekalahan massa yang diwakili oleh Laplace equation. Oke, sip. Ntar kita lanjut lagi ya.